Iya, shalom saudara, selamat malam. Kita berjumpa kembali di Mezbah Doa malam hari ini. Saya percaya kita dalam keadaan sehat, kuat, semua karena anugerah Tuhan. Ya, biarlah kita datang dengan kerinduan kepada Tuhan, karena kita rindu untuk menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya perlindungan-Mu sempurna atas kami. Hari-hari ini yang kami dapat lakukan hanyalah berserah kepada Tuhan, menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan, bahkan berjalan sesuai dengan kehendak-Nya Tuhan. Ajar kami mengerti akan arti penyerahan total kepada Tuhan hari-hari ini, supaya kami tidak khawatir, tidak takut, kami mau berserah Tuhan. Layakan kami malam ini datang di dalam hadirat-Mu, membawa pujian penyembahan kami. Layakan kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu Yesus. Oh, terima kasih, kami berserah penuh dalam tangan-Mu. Katakan, aku berserah Tuhan. Aku berserah, kami berserah. Pada Yesus Tuhan, pada Yesus Juru Selamat, aku berserah Tuhan, aku berserah, kami berserah. Mari katakan, dari awal pujian ini tanda penyerahan kita. Terserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya. Terus sekali lagi katakan, berserah, berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwa. Ku kasihi Kau Tuhan, amin. Ku percaya, angkat tanganmu, angkat hatimu, katakan pada Tuhan, kami datang berserah, kami berserah, aku berserah, kami berserah Tuhan, aku berserah padamu Tuhan Yesus. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah Tuhan, aku berserah. Mari berserah kepada Tuhan saudara seluruh hidupmu. Yesus Sang Juru Selamat, amin. Yes, Juru Selamat, aku berserah.
Seringkali ketika kami merasa tidak mampu lagi Tuhan, kami hanya bisa berserah kepada Tuhan hari-hari ini, menghadapi segala keadaan di depan kami yang terasa sulit Bapa. Penyerahan diri kepada Tuhan itulah yang Engkau mau untuk kami lakukan hari-hari ini. Ketika kami tidak berdaya, ketika kami takut, ketika kami bimbang, kami memilih untuk berserah kepada Tuhan, untuk datang kepada Tuhan. Kami percaya kepada Engkau. Kami mau ikuti Engkau terus apapun keadaan kami hari-hari ini Tuhan. Ajar kami untuk terus mempercayai Tuhan tanpa syarat di hidup ini. Ini pernyataan iman kami kepadamu Tuhan. Sekali lagi katakan saudara, berserah kepada Yesus. Ini pilihan di hidup kami dari awal, katakan. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Katakan, ku kasihi Tuhan, ku kasihi. Sekali lagi katakan, berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwa. Kami kasihi, kami percaya. Ku kasihi, percayaku, ikuti Dia terus. Karena itu kami memilih untuk berserah kepada Tuhan. Katakan saudara, aku berserah. Kami berserah Tuhan. Pada Yesus Sang Juru Selamat. Amin. Juru Selamat, kami berserah Tuhan. Aku berserah, kami berserah. Pada Yesus Sang Juru Selamat. Amin. Yes Lord. Juru Selamat, aku berserah. Oh, kami berserah Tuhan. Kami berserah. Seluruh hidup kami serahkan padamu Tuhan. Bahkan segala kekhawatiran di hati kami, apapun yang terjadi, kami tahu Tuhan punya rencana atas hidup kami. Engkau membentuk kami sesuai dengan rencana-Mu yang ajaib dan mulia Tuhan. Karena itu kami berserah sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau yang pegang Tuhan. Amin. Yes Lord Jesus. Haleluya. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekurangan kami Kau tahu, semua kekuranganku Kau pun tahu. Namun tetap Engkau melihat kami indah di mata-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Ku angkat tanganku dan berserah.
rencana-Mu. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau yang pegang kendali atas hidup kami Tuhan. Yes Lord Jesus. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Bahkan semua kekurangan kami Tuhan, semua kekuranganku Kau pun tahu. Namun Kau pandang indah, kami angkat tangan kami Tuhan, dan berseru, ku milik-Mu. I am yours Jesus, I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder, Lord. I am yours, Jesus. Now forever, in your grace I surrender. Hallelujah. Now forever, I'm alive. I am yours, I am yours, I am yours. Now forever, in your grace I surrender, Lord. You are mine now forever. I'm alive in your love. Kau membuatku sesuai rencana. Amin Tuhan, amin. Kau memegang setiap musim hidupku. Kami serahkan Tuhan. Oh, ku milik-Mu. Bahkan semua kekurangan kami Tuhan, semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah, amin Yesus Tuhan. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Lebih lagi katakan, Kau membuat kami Tuhan, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau yang pegang Tuhan. Amin Yesus. Semua kekhawatiran kami serahkan Tuhan. Amin Tuhan, Engkau tahu hidup kami. Ku milik-Mu. Bahkan semua kekurangan kami, oh, namun Kau pandang indah. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Yes Lord. Tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Oh, haleluya. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Kau yang membentuk kami sesuai rencana-Mu Tuhan. Oh, kami percaya
kasih Tuhan. Mari katakan saudara, kami percaya Tuhan bahwa semua yang Engkau buat atas hidup kami itu baik. Indah segala rencana-Mu Tuhan atas hidup kami. Bahkan di tengah ketidakberdayaan kami mau terus memandang hanya kepada Tuhan. Sebab daripada mula datang pertolongan di hidup kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ketika kami mengangkat tangan berseru kepadamu Bapa, Engkau Tuhan yang menjawab kami dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu. Biarlah saudara malam ini engkau yang lemah berkata bahwa Engkau kuat. Biarlah bangkitkan iman-Mu malam ini dan pandang kepada Yesus. Pandang kepada Tuhan. Angkat tangan-Mu berseru kepada Yesus. Pegang tangan kami Tuhan, jangan lepaskan. Engkaulah Tuhan harapan. Amin. Lebih lagi katakan, ku pandang wajah-Mu ya Yesus. Pandang wajah dan berseru. Lagi ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu, dan kami berseru Tuhan pertolongan-Mu. Amin. Datang daripada-Mu Tuhan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Lebih lagi saudara yang membutuhkan Tuhan malam ini, mari ketok pintunya, katakan, kami pandang wajah-Mu Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari kami percaya. Kaulah harapan Tuhan. Lebih lagi berseru kepada Tuhan, katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan kami Tuhan. Yes, datang daripada-Mu Yesus. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kau harapan di hidup kami. Engkau Tuhan yang melakukan pekerjaan yang besar. Terima kasih Yesus, terima kasih, kami percaya. Kami tahu Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Ketika kami berseru, memandang kepadamu Tuhan, Engkau menjawab kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah yang terbaik, buat segala kesetiaan Tuhan yang terus menyertai kami sampai pada malam ini. Kami rindu lebih lagi mengerti firman-Mu Tuhan. Engkau yang mengurapi kami, Engkau yang mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sampaikan segala isi hati-Mu dengan urapan Roh Kudus-Mu, buat kami mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin.
Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan, namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian. Shalom Ibu Pendeta, saya ingin membagikan kesaksian saya. Sudah cukup lama saya mau membagi kesaksian ini, tetapi seperti tidak ada waktu yang tepat. Dan saya pikir inilah waktu yang tepat untuk saya bersaksi menyatakan kepada semua orang bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan Dia adalah Allah pelindung kita. Amin. Seharusnya ketika kita ada permasalahan atau pergumulan hidup, apapun itu, seharusnya kita datang pertama kali ialah kepada Tuhan Yesus, bukan kepada manusia. Yes. Saya pernah puluhan tahun, saya bolak-balik berobat ke suatu tempat di daerah Bekasi. Singkat cerita, orang tersebut katanya mampu mengobati berbagai macam penyakit. Oleh karena itu, saya tertarik untuk berobat ke sana dan menaruh harapan kesembuhan kepada orang itu. Ketika saya di rumah dia, saya rasanya sedikit tenang. Tapi ketika saya kembali pulang ke rumah, saya merasa sakit lagi. Ketika sedang mengalami sakit, saya buru-buru telepon dia. Ya, kemudian saya kembali tenang. Tetapi sampai berbulan-bulan saya tidak kunjung sembuh. Sampai akhirnya saya sadar di satu titik bahwa saya telah menaruh harapan kesembuhan kepada manusia. Dan itu sangat salah. Saya sungguh bodoh dengan menaruh harapan kesembuhan saya kepada manusia. Yang mungkin ke gereja pun dia tidak pernah. Saya malu sekali kepada Tuhan. Seharusnya ketika kita sakit atau saya sakit, harusnya saya menjerit, minta pertolongan kepada Tuhan bukan kepada manusia. Karena Tuhanlah yang menciptakan manusia, Dialah yang menciptakan bumi dan segala isinya. Jadi sudah sepantasnya kita berharap pertolongan hanya kepada Tuhan saja, bukan kepada manusia. Akhirnya di awal tahun 2019 saya dioperasi dan sembuh total, Bu, sampai sekarang. Dan saya juga berterima kasih kepada Tuhan atas kesembuhan tersebut. Saya juga berterima kasih kepada Tuhan yang membaharui hidup saya dan bertumbuh di dalam Tuhan melalui semua khotbah-khotbah Ibu Debbie. Saya dan istri rutin mengikuti mesbah doa dan juga mesbah syukur. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Ibu, Tuhan memberkati pelayanan Ibu dan keluarga. Saya juga menciptakan sebuah lagu penyembahan di tahun 2019 yang berjudul Allah Pelindungku. Karena saya sadar betul di saat saya meninggalkan Tuhan berpuluh-puluh tahun yang lalu, Dia tidak pernah meninggalkan saya. Dia Tuhan yang selalu setia menjaga dan melindungi saya. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Iya, luar biasa kesaksiannya. Ingat saudara, ketika kita sedang ada masalah, sakit atau apapun, jangan cari manusia. Jangan cari pendeta. Ya, sekali lagi, tidak ada pendeta hebat, tidak ada manusia hebat. Yang ada itu Tuhan yang hebat bersama dengan imanmu lah yang dapat menggerakkan mujizat Tuhan. Ingat ya saudara, dalam persoalan apapun jangan cari pendeta. Carilah Tuhan. Berserulah kepadanya selama Dia dekat, maka engkau akan menemukan Dia. Saat kita mencari manusia, maka kita pasti akan kecewa. Waktu kita menaruh harap kepada manusia dan semua terjadi tidak sesuai dengan yang kita mau dan kita harapkan, maka kita pasti akan kecewa. Karena Alkitab sudah berkata, orang yang mengandalkan manusia itu pasti akan dikecewakan. Iya, terima kasih buat kesaksiannya yang sangat luar biasa, yang memberkati setiap kita. Jadi ingat saudara, ya kesembuhan hanya ada pada Tuhan, harapan kita hanya ada pada Tuhan, bukan kepada yang lain. Karena itu carilah Tuhan, ya. Iya, baik, saya akan bacakan satu kesaksian lagi. Shalom Ibu Debbie, saya dan keluarga saya adalah jemaat mesbah doa dan mesbah syukur. Terima kasih Bu untuk pelayanan Ibu dan keluarga dan juga seluruh tim yang sudah diberikan buat kami. Iman kami semakin dikuatkan. Kami ikut mesbah doa sejak bulan Desember. Dan di waktu itu kami sekeluarga dinyatakan positif COVID.
Kekhawatiran saya begitu besar, Bu. Saya takut, lalu saya mau cari-cari khotbah yang bisa menguatkan saya. Pas ketika saya buka di YouTube, saya langsung ketemu dengan khotbah Ibu yang judulnya Jangan Khawatir. Amin. Khotbah Ibu tepat sekali dengan apa yang saya rasakan dan itu sangat menguatkan hati saya sehingga saya mencoba untuk menjalani masa karantina dengan suami dan anak-anak saya dengan sukacita. Malam ini saya juga ingin menyaksikan kasih Tuhan dalam hidup saya, Bu, di mana saat ini dengan semakin bertambahnya kasus corona, kecemasan saya datang lagi sehingga mengakibatkan asam lambung saya naik. Dada saya juga sakit dan ulu hati saya juga terasa perih, bahkan tenggorokan saya sakit. Sampai suatu malam saya bangun dan meminta suami saya berdoa untuk saya, karena saya ingat Ibu bilang jangan titip-titip doa. Jadi saya mengajak suami saya untuk berdoa, Bu, karena malam itu dada saya terasa sangat sesak. Dan puji Tuhan setelah berdoa, sakit di dada saya hilang. Malam itu saya bisa tidur nyenyak dan setiap kekhawatiran saya datang. Saya setiap kali kekhawatiran saya datang, saya selalu berdoa. Karena saya tahu hanya Tuhan yang dapat menenangkan hati saya. Terima kasih Ibu atas pelayanan firman Tuhan setiap malam dan pagi hari. Firman yang Ibu taburkan itu tiap pagi mengisi hati kami dan selalu menguatkan kami. Kiranya Ibu dan keluarga serta semua tim diberi kesehatan melalui pelayanan Ibu, banyak jiwa-jiwa menjadi tenang dan juga bahkan disembuhkan. Amin, Tuhan memberkati. Amin, amin ya. Iya, satu lagi kesaksian yang menguatkan kita saudara, ya, bahwa ya ketika Ibu ini kena COVID bulan Desember yang lalu, ya dia takut gelisah tapi dia menemukan khotbah saya tentang jangan khawatir. Tidak ada hal lain yang dapat memberikan kita kekuatan selain firman Tuhan. Karena itu di saat engkau bimbang, di saat engkau takut, berusahalah untuk mendengarkan firman. Ya, mendengarkan khotbah-khotbah. Bahkan yang luar biasa ketika Ibu ya mengalami kecemasan, kekhawatiran yang berlebihan sampai sesak di dada, sakit di dada, itu sudah ketakutan akut ya. Ibu meminta doa kepada suaminya karena dia ingat apa yang saya katakan, jangan titip-titip doa. Benar ya, ini masih banyak yang titip doa ini ya. Masih banyak WA yang masuk ke saya, Bu titip doa dong, 1 ini, 2 ini, sekali lagi. Saya bukan tidak mau, tetapi saya menghimbau saudara bukan saatnya titip-titip doa lagi. Saatnya kita datang sendiri kepada Tuhan dan alamilah sendiri kasih dan kuasa Tuhan supaya imanmu tuh kuat. Satu hal yang saya syukuri ya dari acara Mesbah Doa ini, saudara yang bersaksi semua rata-rata mengalami Tuhan secara pribadi. Yang dulu orang-orang yang biasa, bahkan yang beberapa hari lalu yang kita dengar seorang ibu yang berkata ketika dia mengalami pergumulan anaknya divonis ya ada kelainan di otak, mereka berdoa puasa. Bahkan ibu ini berkata, kami sebelumnya tidak pernah melakukan itu, bahkan ya tidak pernah serohani itu. Tetapi ketika rutin mengikuti Mesbah Doa, mendengarkan semua khotbah dan pengajaran saya, Ibu ya berpuasa. Saudara, inilah waktunya kita masuk lebih dalam pengenalan kita akan Tuhan. Inilah waktunya kita bangun dari tidur, dari kekristenan kita selama ini yang santai. Ini waktunya kita harus berdiri ya bersama dengan Tuhan, menyatakan kuasa Tuhan. Karena itu sekali lagi ya buat setiap kita, ayo cari Tuhan sungguh-sungguh. Jangan biarkan saudara imanmu lemah, imanmu goyah, tetapi berserah dan berharaplah kepada Tuhan. Baik, terima kasih buat semua kesaksian yang sudah masuk. Ya, saya percaya kita semua diberkati malam ini dan kita akan lanjutkan firman Tuhan sekarang. Udah di Daniel pasal yang kedua, saudara, kemarin kita sudah baca ya. Akhirnya Raja Nebukadnezar dapat mimpi dan dia berkata,
Semua dipanggil ahli-ahli, tukang sihir, tukang jampi, penasehat yang bijaksana. Dia berkata, kamu harus ceritain apa yang saya mimpikan dan apa artinya. Semua keberatan karena mereka nggak tahu apa yang raja mimpikan. Ya, orang lain itu, raja manapun, ya itu tidak melakukan hal itu kecuali dia kasih tahu mimpinya apa, lalu minta diartikan. Ini tidak. Ya, mimpi-mimpinya semua suruh ceritain, yang nggak ada yang tahu, saudara. Akhirnya ketika titah itu dikeluarkan bahwa kalau tidak ada satupun siapapun yang tidak bisa menyatakan mimpinya maka harus dibunuh. Semua orang-orang bijaksana, penasehatnya, ahli-ahli di kerajaan Babel harus dipenggal. Sampailah berita itu ke telinga Daniel. Dan Daniel menyampaikan itu kepada teman-temannya. Ya, dia datang kepada teman-temannya. Kemarin kita sudah baca ya di ayat 17 ya. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanaya, Misael dan Azaria, teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama dengan orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Karena kalau semua dibinasakan berarti mereka juga termasuk orang yang harus dibinasakan. Kemarin kita sudah pelajari bahwa ketika mereka dalam tekanan, mereka berseru kepada Allah, dikatakan ya. Lalu mereka sujud ya kepada Allah. Mereka meminta dengan maksud supaya ya memohonkan kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu. Ya, mereka memohonkan kepada Tuhan. Kenapa pemuda ini sangat diberkati dan disertai Tuhan? Karena mereka menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Kita lanjutkan sekarang ayat 19. Ayat 19 di sana dikatakan, maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit, saudara ya. Akhirnya saudara, ketika Daniel berdoa ya kepada Tuhan, ya, lalu Tuhan mengungkapkan ya kepada Daniel, ya, dia meminta kepada Tuhan untuk Tuhan mengungkapkan apa mimpi dari Nebukadnezar itu. Ya, dan ia mendapat suatu penglihatan tentang mimpi itu. Doa Daniel itu dijawab, saudara ya. Ayat yang ke 20 saya dikatakan, berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Ya, Daniel percaya dan mengakui dengan mulutnya bahwa dari Tuhanlah hikmat dan kekuatan. Ya, dia diberi pengertian oleh Tuhan. Ya, siapa yang dapat melakukan itu? Tuhan, saudara. Dari kisah ini kita tahu bahwa dia Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan di hidup kita. Ayat 21, dia mengubah saat dan waktu, dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Ya. Jadi ketika Daniel berdoa, Tuhan memberitahu. Doa Daniel dijawab. Sebelum Daniel pergi tergesa-gesa kepada Ariok, ya, dia membawa kabar itu. Ia mengambil, ya, dia datang, saudara. Dia mendapatkan sesuatu dari Tuhan, di mana Tuhan menyatakan, ya, jika kita hari ini mengetahui bahwa masih banyak hal yang harus kita pelajari dalam hidup, dan jika kita pernah berkeinginan untuk mengetahui lebih banyak tentang cara menghadapi persoalan bahkan orang-orang di sekeliling kita, maka datanglah kepada Tuhan untuk meminta hikmat. Ya, sementara Tuhan ya akan memberikan kita intuisi ya di dalam kita ini melakukan segala sesuatu. Ya, percayalah saudara, ya Tuhan itu akan memberitahu dan dia akan memberi kita lebih banyak daripada apa yang kita minta. Ketika kita mengandalkan Tuhan, maka hikmat, marifat, kebijaksanaan itu diberikan kepada kita. Daniel tidak mengandalkan kekuatannya, tetapi dia datang kepada Tuhan. Ayat 22, dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada dalam gelap dan terang ada padanya.
Daniel mengakui dengan mulutnya, Tuhanlah yang mengetahui segala-galanya, bahkan semua hal ada pada Dia, dan Dia akan menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga. Ayat 23, Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Ya, ayat 24. Sebab itu pergilah Daniel kepada Ariok yang telah ditugaskan raja untuk melenyapkan orang-orang bijaksana di Babel. Maka pergilah ia serta berkata kepadanya demikian, orang-orang bijaksana di Babel itu jangan kau lenyapkan. Bawalah aku menghadap raja, maka aku akan memberitahukan kepada raja makna itu. 25, Ariok segera membawa Daniel menghadap raja serta berkata kepada raja demikian, Aku telah mendapat seorang dari antara orang-orang buangan dari Yehuda yang dapat memberitahukan makna itu kepada raja. 26, bertanyalah ya raja kepada Daniel yang namanya Belsasar, Sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga? 27, Daniel menjawab katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana atau ahli jampi atau orang berilmu atau ahli nujum. 28, tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Saudara, ya kita melihat di sini. Sebelum Daniel pergi tergesa-gesa kepada Ariok membawa kabar itu, ia mengambil waktu untuk memberi pujian kepada Allah. Ya, dan dengan segala hikmat dan kekuatan, ya, serta mengucap syukur kepada Allah yang telah menjawab permohonannya. Ya, dia memperkatakan bagaimana perasaannya kepada Tuhan. Ya, dia sangat bergembira. Ya, dia merasa heran, merasa lega, bercampur aduk karena Tuhan memberikan dia hikmat untuk mengetahui apa mimpi dari raja itu. Ada saat-saat mungkin ketika kita ini mencari Tuhan dalam doa dan setelah kita dijawab maka dengan tergesa-gesa kita pergi karena gembira dan kita lupa memberikan pujian ya di dalam doa kita kepada Tuhan. Ya, jangan pernah lupa saudara. Ya, Daniel berkata, Engkaulah Tuhan semesta alam yang layak, yang menyingkapkan, Engkau yang tahu. Ya, padamulah terang, Engkau menyingkapkan semua yang ada dalam gelap, bahkan yang ada pada hati raja-raja. Dia memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan ketika ya kita mungkin melihat pemimpin-pemimpin jahat yang hidup lebih lama dan pemimpin baik yang mati lebih muda. Mungkin kita bertanya apakah Allah masih memegang kendali. Tapi Daniel melihat penguasa-penguasa jahat dengan kekuasaan yang nyaris tanpa batas. Tetapi dia mengetahui Allah lah yang memecat raja dan yang mengangkat raja. Dan bahwa Allah lah yang mengendalikan segala sesuatu yang terjadi. Allah yang memerintah dunia sesuai dengan maksud-maksudnya. Ya, mungkin kita kecewa ketika melihat orang-orang jahat lebih makmur, atau kita kecewa dengan keputusan-keputusan Tuhan yang ada di hidup kita. Ya, mungkin hari ini Anda kecewa karena Tuhan mengambil orang-orang yang Anda kasihi, tapi saudara harus percaya bahwa Tuhanlah yang pegang kendali. Daniel berkata, Dia yang mengangkat raja, Dia juga yang menurunkan raja. Ya, Daniel datang saudara berkata kepada raja yang luar biasa. Ya, dia bilang kepada raja, ya, dia tidak menggunakan keberhasilannya ya dan mendahulukan kepentingan dirinya. Dia memikirkan orang lain, dia berjuang keras dan dia ya bagi kepentingan orang banyak. Dia datang di sana dan dia tidak berkata, Tuhan, aku tahu Tuhan. Karena itu yang lain bunuh saja ya. Tapi aku dan teman-temanku jangan. Tidak saudara. Daniel datang dia berkata ya. Dia bilang, orang-orang bijaksana di Babel jangan kau lenyapkan. Ya, akan kuberitahukan kepada raja apa yang raja minta, yaitu untuk memberitahukan mimpi itu. Bahkan yang luar biasa saudara ya. Daniel dia datang kepada raja ya, lalu raja bertanya, apakah kamu sanggup
Ya, untuk memberitahukan kepadaku tentang mimpi dan apa yang aku minta kepadamu. Jawabannya Daniel itu luar biasa sekali. Ya, dia tidak menjawab begini, oh saya tahu Tuhan, ya itu persoalan kecil, enggak. Yang keluar dari mulutnya itu dia bilang apa? Ya, dia menjawab di sana ayat 27 tadi, Daniel menjawab katanya, ya, rahasia yang ditanyakan Tuanku Raja tidaklah dapat diberitahukan, ya, kepada raja oleh orang bijaksana, tidak mungkin. Oleh ahli jampi tidak mungkin. Ya, orang yang berilmu pun tidak mungkin. Ya, orang-orang ahli nujum pun tidak mungkin. Tetapi Daniel bilang apa? Hanya Tuhan yang ada di sorga. Allah lah yang ada di sorga yang sanggup memberitahukannya kepada raja apa yang akan terjadi di depan. Saudara, malam ini kita mengambil satu hikmah yang luar biasa bahwa ya, mari biar kita selalu mengakui bahwa Dia Tuhan sumber segala sesuatu. Jangan mengandalkan kepandaian dan kepintaran diri kita, tapi mari berlutut di kaki Tuhan. Ketika Daniel ada dalam tekanan, nyawa mereka terancam, dia mencari Tuhan. Kesaksian malam ini kita dengar orang-orang yang mencari Tuhan. Jangan cari pendeta, jangan cari kenalanmu, jangan cari keluargamu yang kaya. Cari Tuhan, ya. Cari Tuhan. Jangan cari saya tidak bisa menjawab persoalan saudara. Tapi cari Tuhan, cari pribadinya. Mungkin apa yang saya katakan ini terlihat, lah kok suruh cari Tuhan? Yes. Karena waktu engkau cari Tuhan seperti Daniel, Tuhan yang memberikan hikmat dan pengertian. Mari kita merenungkan firman ini, saudara. Terima kasih Tuhan, Engkaulah sumber hikmat, sumber pertolongan, sumber segala-galanya. Kami belajar malam ini Tuhan bagaimana mengandalkan Engkau di dalam hidup kami. Karena pertolongan kami itu hanya datang daripada-Mu. Biarlah ketika kami dalam keadaan kesesakan, kami terhimpit oleh apapun, kami hanya memandang kepada Tuhan, karena daripada-Mu datang pertolongan kami. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan. Lebih lagi katakan, ku pandang wajah-Mu, dan berseru, pertolonganku datang dari Yes Tuhan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Biarlah kami menaruh harapan kami hanya pada Tuhan. Biarlah kami menaruh percaya kami hanya kepada Tuhan. Bahkan hari-hari ini ketika kami sakit, ketika kami tertekan, ketika kami sedang ada dalam persoalan yang berat, Tuhan, mari saudara semua engkau yang sakit malam ini, mari perkatakan kepada Tuhan, kami percaya Tuhan, daripada-Mu datang kesembuhan. Kami disembuhkan oleh Tuhan yang sakit. Mari engkau perkatakan, hamba berdoa bagi setiap mereka yang sakit Tuhan. Engkau jamah dan lawat yang sakit malam hari ini. Sakit apapun Tuhan, di dalam kelemahan tubuh mereka, dalam kesakitan mereka, mungkin yang terinfeksi COVID, perkatakan di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Sembuhkan tubuh kami, sembuhkan jiwa kami, kepada-Mu lah kami menaruh harapan kami. Kami berdoa berserah Tuhan. Kami percaya
percaya Engkaulah sumber segala-galanya, Engkau jawaban kami, Engkau kekuatan kami. Tuhan, yang juga malam ini sedang ada dalam pergumulan yang berat, tekanan hidup yang terikat dengan obat-obatan terlarang, narkoba, minuman keras, yang terikat dengan judi, yang terikat dengan kepahitan, kekecewaan, yang terikat dengan kenajisan, percabulan, persinahan, yang terikat dengan perselingkuhan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan segala hal yang tidak berkenan, yang terikat dengan obat tidur, tidak bisa tidur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Jamah Tuhan, mereka yang bergumul untuk pemulihan ekonomi, yang bergumul untuk pemulihan keluarga, terlilit hutang piutang, jamah Tuhan. Kami tahu ada kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang sanggup. Engkau juga terus memberkati keluarga kami, rumah tangga, suami, istri, anak-anak. Tuhan memberkati kami yang mau terus datang kepada Tuhan. Jama, suami-suami hidup takut akan Tuhan, istri menjadi penolong, anak-anak juga hidup dalam takut akan Tuhan. Masa depan mereka, jodoh mereka dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat setiap anugerah yang terbaik yang Tuhan kerjakan atas hidup kami. Kami terus berdoa juga Tuhan untuk setiap mereka yang merindukan punya keturunan ilahi. Tuhan jamah dan lawat di dalam nama Yesus. Tuhan, ada kesembuhan, ada pemulihan, roh kemandulan ditolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Bagi para single parent Tuhan, orang tua kami di usia senja, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, lindungi bahkan penghiburan yang daripada Tuhan. Kau terus memberkati setiap mereka yang berkekurangan Tuhan. Engkau mencukupkan ketika kami berharap kepada Tuhan. Selalu ada jalan yang terbuka. Bahkan jadikan kami menjadi saluran berkat-Mu. Kami berdoa berkati bangsa Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya Ma'ruf Amin dan seluruh jajaran yang ada, TNI, Polri, kabinet-kabinet yang ada. Tuhan memberkati senantiasa bangsa ini ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Tuhan yang pegang kendali, bahkan setiap niat-niat jahat orang yang coba menghancurkan bangsa ini kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Bangsa kami dipulihkan, bangsa kami Tuhan diampuni. Ampuni segala pelanggaran kesalahan bangsa ini. Ampuni Tuhan segala dosa bangsa ini, kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Kasihi bangsa kami, hujan pertobatan tercurah. Orang-orang bertobat, berbalik kepada jalan-jalan-Mu Tuhan, meninggalkan dosa-dosa mereka dan kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, penyertaan-Mu atas bangsa kami sempurna. Diberkati tanahnya, udaranya, laut, sungai, tanahnya diberkati oleh Tuhan. Terjadi pemulihan demi pemulihan, bahkan menghadapi pandemi ini Tuhan, Engkau turut bekerja, mendatangkan kebaikan. Tidak ada kematian massal, yang ada pertobatan massal, kesembuhan massal. Beri waktu dan kesempatan orang-orang bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Engkau juga yang menjamah dan melawat Tuhan siap para tim medis, mereka yang terus ada di garis terdepan. Tuhan berikan kesehatan senantiasa, jagai, lindungi Tuhan, jauhkan dari segala hal-hal yang tidak berkenan. Bahkan kami berdoa juga jauhkan dari segala sakit penyakit, agar mereka juga boleh terus bekerja melayani Tuhan setiap orang yang mengalami terinfeksi COVID ini. Kami berdoa setiap bangsa-bangsa yang setia Engkau memberkati di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Perlindungan Tuhan sempurna. Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah dan lawat. Berikan Tuhan penyertaan-Mu. Tidak ada kematian massal, tetapi ada kesembuhan massal. Ada pemulihan yang terjadi. Apapun persoalan masalah, Tuhan menjadi jawaban. Kami buka hati dan tangan kami malam ini untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu. Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai malam hari ini, bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel, Tuhan memberkati.